sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zaidatul Khairiyah, Kepala SD Ilmu Bina Selamat, Kapanewon Sleman. Sekolah kami terletak di Padukuhan Dukuh, Pandowoharjo, Sleman. Salah satu program unggulan inovatif di sekolah kami adalah Sanggar Literasi. Latar belakang program Sanggar Literasi di SD Ilmu Bina Selamat antara lain berawal dari keyakinan dari kami di pihak sekolah akan pentingnya literasi bagi murid. Karena literasi merupakan jembatan untuk sukses dalam belajar dan hidup di masa mendatang. Program ini juga selaras dengan upaya untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu terwujudnya lulusan yang bermutu, berwawasan global, dan berakhlak mulia. Selain itu, tidak kita pungkiri, realita untuk generasi alfa yang saat ini menjadi murid di sekolah kami memiliki kecenderungan lebih senang hal-hal yang bersifat praktis dan juga gemar bermain gadget. Kemudian juga kurang suka dalam hal membaca maupun menulis. Hal lain yang dialami yaitu anak-anak kesulitan untuk berkomunikasi dengan bahasa yang terstruktur. Nah, namun demikian, anak-anak ini piawai atau mudah sekali beradaptasi dengan IT. Itulah yang menjadi latar belakang sekolah kami melaksanakan program Sanggar Literasi ini. Sanggar Literasi adalah program literasi sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi murid melalui kegiatan yang melibatkan berbagai aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu program ekstrakurikuler wajib di sekolah. Jadi secara teknis, peserta program ini adalah murid dari kelas 3 sampai kelas 5 yang dibagi ke dalam 4 kelompok sanggar berdasarkan pemetaan bakat dan minat murid. 4 sanggar tersebut meliputi yang pertama sanggar public speaking, yang kedua sanggar creative writing, yang ketiga sanggar storytelling, yang keempat, sanggar photo voice. Jadi, dalam setiap sanggar terdapat murid kelas 3 hingga kelas 5. Untuk pengampu kegiatan sendiri adalah guru yang kami fasilitasi dengan pelatihan mendatangkan fasilitator ahli sebelumnya. Jadi, guru-guru telah mendapatkan pembekalan seperti halnya pembekalan literasi dengan pemahaman. Kegiatan-kegiatan dalam sanggar literasi sangat beragam sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama, sanggar public speaking. Sanggar public speaking ini mengakomodir peningkatan kemampuan dasar berbahasa berbicara. Kompetensi utamanya, murid bisa berkomunikasi di depan publik dengan baik. Baik itu dari segi struktur kalimat, tata bahasa, intonasi maupun sopan santun. Kegiatan yang dilakukan di sanggar ini antara lain adalah diawali dengan kegiatan menyenangkan seperti senam wajah, senam mulut untuk melatih artikulasi. Kemudian observasi video-video public speaking, dilanjutkan juga dengan diskusi penyusunan draft. Kemudian anak-anak juga praktek berbicara di depan umum, mulai dari di depan kelas hingga di depan audien yang lebih luas. Yang pernah kami lakukan antara lain melibatkan anak-anak sebagai MC di berbagai kegiatan sekolah. Yang terakhir adalah anak-anak terlibat dalam kegiatan haflah akhir sana yang dilaksanakan di Sleman City Hall. Sanggar Creative Writing. Sanggar ini mengakomodir peningkatan kemampuan dasar berbahasa yaitu menulis. Kompetensi utamanya adalah murid mampu menuangkan hasil pemikirannya dalam bentuk tulisan yang runtut dan baik. Kegiatan yang dilakukan di sanggar ini antara lain kegiatan belajar kesadaran cetak, yaitu murid diajak mengenal konten dalam suatu buku, meliputi judul, penulis, penerbit, ilustrator, daftar isi, halaman, dan bagaimana murid ini menggunakan buku tersebut. Setelah itu, murid diajak untuk melakukan kegiatan observasi lingkungan untuk menemukan inspirasi yang akan diungkap dalam karya tulisnya.
Kemudian dengan bimbingan guru, murid menuliskan draft tulisannya. Nah, di sini peran guru sangat penting untuk memberikan koreksi sebagai bahan perbaikan kualitas tulisan murid. Setelah draft selesai disusun dan dinilai baik oleh pembimbing, murid akan belajar untuk mengetik draft tersebut untuk kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi murid juga belajar IT. Apakah kemudian buku ini akan dicetak? Ataukah kemudian menjadi sebuah artikel dalam bentuk mading? Ataupun sebagai buku digital yang diterbitkan oleh sekolah? Sanggar Storytelling. Sanggar ini mengakomodir peningkatan kemampuan dasar berbahasa, berbicara melalui bertutur cerita. Kompetensi utamanya adalah murid mampu menceritakan isi sebuah buku atau buah pemikirannya sendiri menggunakan alat peraga yang disiapkan dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi untuk menyampaikan pesan cerita dengan baik. Kegiatan yang dilakukan antara lain diawali dengan membaca buku cerita baik cetak maupun digital, ataupun mengungkap pengalaman hidup yang tidak terlupakan. Nah, selanjutnya anak-anak akan mulai mengetik naskah cerita yang diambil dari resum buku cerita yang dibaca maupun dari apa yang menjadi imajinasinya. Selanjutnya, berkonsultasi dengan pembimbing untuk menyiapkan media untuk praktek bertutur. Media yang sering digunakan anak-anak yaitu wayang atau boneka. Dan media ini sebagian besar disiapkan oleh anak-anak sendiri bersama guru pembimbing. Sekolah menyediakan panggung bagi anak-anak untuk tampil pada kegiatan school assembly, panen karya, maupun akhirus sanah di akhir tahun. Sanggar Foto Voice. Sanggar ini mengakomodir kemampuan dasar berbahasa, yaitu menulis dengan melampirkan foto objek sebagai bahan tulisannya. Kompetensi utamanya adalah murid mampu menemukan objek yang menarik sebagai bahan tulisan, mengambil foto objek menggunakan kamera, mengedit dan mencetak foto, kemudian menuliskan deskripsi terkait objek yang diangkat. Hasil akhirnya adalah berupa sebuah artikel yang di dalamnya memuat foto dan tulisan. Kegiatan Sanggar Foto Voice ini dilakukan di rumah dan juga di sekolah. Peran guru pendamping di sini sangat penting, antara lain untuk memberikan pengalaman belajar menggunakan peralatan elektronik, serta mendorong anak untuk menulis naskah yang bersifat deskriptif. Dampak program Sanggar Literasi ini bagi murid maupun sekolah antara lain adalah meningkatnya minat baca, kemudian meningkat kemampuan dasar berbahasa murid. Kemudian di sini kami juga menjadi semacam ajang pencarian bakat. Jadi, ada anak yang awalnya pendiam jadi mudah bersosialisasi dan berkomunikasi. Kemudian juga muncul bakat-bakat terpendam dalam menulis maupun bertutur yang semula tidak kami bayangkan. Bagi sekolah tentunya sangat bermanfaat. Murid yang literasinya baik akan mudah mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu, juga meningkatnya rapot pendidikan sekolah, khususnya dalam kemampuan literasi peserta didik sekolah kami. Selama program ini dilaksanakan di antara tahun 2023 hingga sekarang, skor kemampuan literasi dalam rapor pendidikan mencapai 96,75 hingga 100%. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurul, guru kelas 4 dan juga mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan adanya kegiatan Sanggar Literasi di SDIBS ini memberikan dampak yang positif bagi kemampuan siswa, terutama di bidang Bahasa Indonesia. Siswa menjadi lebih berani dalam berbicara dan juga bisa menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan dengan baik dan benar. Nama saya Nesya Akifah Aimun Maya, panggilan saya Aimun. Saya kelas 4. Public speaking.
enak, terus bisa kan pertamanya aku ikut storytelling, terus cerita tentang apa yang dirasakan itu enak. Aku rasanya tuh kayak seru, terus kalau cerita itu kan pakai kayak wayang tuh digini-giniin, itu rasanya tuh kayak seru, terus menyenangkan, terus nanti ngeliatnya sama teman-teman, nggak boleh ada rasa malu. Aku jadi MC, acaranya di Sleman City Hall, acaranya kelulusan akhir usaha kelas 6 dulu. Itulah pengalaman SD Ilmu Bina Selamat melaksanakan program inovasi sekolah Sanggar Literasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Ilmu Bina Selamat.